Mie Jepeo, jangan lupa beli mie Jepeo. Mau begini dulu ada. Lewat jalur. Pi, duluan Pi. Ya udah maju aja. Nanti bayar gampang. Oke, bismillah. Teman-teman, sekarang saya berada di Monumen Pancasila Sakti ini. Oke, belum kita mengenal lebih dalam monumen ini, yang kami mau perkenalkan diri dengan Nathan kepada saya bersama dengan teman kami. Saya mau Rafi bukan? Itu selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang Monumen Pancasila Sakti ini, di sini ada beberapa museum yang kami lihat di sini kita amati. Yang pertama ya, museumnya sangat bermakna di sini, yaitu ada pertama ada Museum Peringatan PKI, Museum Komunis. Berikutnya ya terdapat dan lain-lain sebagainya ya. Kita lanjut lagi. Kita sambil mengamati museum yang bersejarah, untuk dimana kita harus menghargai lah, mengingat terutama para revolusi yang sudah mendahului karena demi membangun sebuah negara Indonesia untuk merdeka sampai sekarang. Wow, Masya Allah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah disambut oleh beberapa lokasi. Inilah terdapat miniatur Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Untuk itu kita masuk ya teman-teman. Mari, ayo. Ada museum yang bermakna coy. Inilah gambarannya Monumen Pancasila Sakti, sangat bersejarah. Ya, jadi pertama di sini ada peristiwa 3 daerah yang terjadi pada 4 November 1945. Kedua ada aksi teror gerombolan Cimamat pada 9 Desember 1945. Berikutnya ada aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Ya, berikutnya ada pemberontakan PKI di Cirebon pada 14 Februari 1946. Kemudian ada peristiwa revolusi sosial di Langkat pada 7 Maret 1946. Berikutnya ada pemogokan buruh Sarbuki di Delangu pada 23 Juni 1948. Kemudian ada pengacauan Surakarta pada 19 Agustus 1948. Setelah itu ada pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Kemudian ada pembunuhan di Kawadenan Ngawen pada 20 September 1948. Nah, jadi ini kemudian ada pembebasan Gorang Gareng pada 28 September 1948. Di sini ada dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Oke guys, berikutnya kita kembali lagi. Di sini terdapat sejarah rumah, yaitu ada pos komando di sini ya. Terakhir pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas untuk menculik para pahlawan revolusi. Kita masuk guys. Jadi sangat merinding. Dapat ada ruang tamu ya. Di sini ada kamar tempat tidur. Ada untuk mesin jahit ya, untuk mesin jahit pakaian.
Ya inilah meja makan dan tempat duduk. Itu sama ya buat ruang tidur. Oke, di sini terdapat pahlawan-pahlawan kita. Kenangan sangat luar biasa di sini. Dapat foto perjuangan yang dimana mereka sudah mendahului gara-gara ditembak maupun diculik oleh pasukan PKI sendiri. Maupun toilet wanita, guys. Di sini kembali lagi kita menuju film pemberontakan G30 SPKI. Ruangan benda bersejarah di sini, teman-teman. Ayo kita kembali mereview. Di sini terdapat pada radio zaman dahulu, maupun ada pakaian yang digunakan pada saat bertugas oleh pihak TNI. Nah, berikut inilah koleksi-koleksinya yang mereka simpan oleh Jenderal P. Andreas Stendea ya. Ada raket tenis, ada pita tape, kamera tustel, 2 kamera, buah atau pos maupun teropong. Ini sangat luar biasa. Ini ada terdapat aqua ulung seperti biasa ini. Nah, disinilah para peralatan hobi kesukaan yang oleh pahlawan revolusi pada saat memainkan golf. Itu ada replika stick golf, yaitu alat pancing, stick golf milik Jenderal di Pajahitan maupun pipa rokok kesayangan Maijen Ersoe Prato. Balik lagi guys, kita sekarang berada di yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada patung. Ada patung 7 pahlawan revolusi di sini. Sangat bermakna ya. Ini kematian. Nah, berikutnya di sini ada sumur maut ya. Itu lubang buayanya di sini terakhir 1 Oktober 1965. Sangat ini. Kembali lagi guys. Lihat terdapat replikanya. Replika perjuangan para revolusi. Lanjut. Nah, ini rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan atau BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan di dalam sidang mahkamah militer luar biasa atau Mahmilup, serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Dan ini ada beberapa miniatur para replika patung. Terdapat patung-patung pahlawan revolusi yang menjadi korban oleh pasukan G30 SPKI di sini guys. Setelah sekian panjang hampir seluruh mengelilingi monumen Pancasila Sakti, sekarang kita berada di replika truk Donje. Nah, di sini ada terdapat mobil truk ya. Di sini yang merupakan replika jemputan PNA Tayasa. Sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandarisa, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kemudian kendaraan tersebut digunakan untuk memberontak G30 SPKI, menculik dan mengangkut Jenderal Nyasah Brigjen TNI di Pajahitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Skip. Hari ini kita sudah semua berada di Monumen Pancasila Sakti. Sekarang kita udah di penghujung acara nih, teman-teman. Wes. Oke, kita lihat di sini terdapat quotes dari 7 pahlawan revolusi. Ayo dah, 1, 2, 3. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta 1 Oktober 1965 dini hari. Sekian video kita. Semoga dapat mengingat para pahlawan revolusi yang sudah mendahului karena dengan perjuangan itu. Mungkin terima kasih.
mau tidur ya. Mau ngeliatin dari belakang, bocah banget. Halo guys. Tadi sih gue udah mau belok sini. Pas gue tuh. Dia. Halo. Nggak boleh. Sekarang kita berada di Monumen Pancasila Sakti. Aji. Sholat dulu, Cok. Ada makan di sini, bro. Sholat subuh yuk. Kita menjadi mengingat para pahlawan revolusi. Asik. Udah istilahnya. Sini. Gue mau kenalin. Halo teman-teman di sini. Sebelum kami sekarang berada di dah kurang lah. Kelihatan nggak belakangnya? Muka gua ini nggak? Backlight nggak? Banyak nggak tapi belakangnya anaknya? Ya kan nggak guna. Nggak usah. Ada bapak. Udah cepetan. Ayo cepetan gitu ya tuh 2. Jadi di sini terdapat 5 suaranya bang.